Iya, pengalaman saya pinjam uang di aplikasi Pinjamin, biar teman-teman tahu mengenai kekurangan dan kelebihan aplikasi ini. Perlu kalian ketahui, aplikasi Pinjamin sendiri ini aplikasi resmi OJK, sudah digunakan pendownload 10 juta lebih pengguna, dan aplikasi ini juga tentunya dalam segi pencairan itu ada yang namanya lancar aja ya, pinjaman satu, kedua, ketiga. Tapi ada juga pas pinjaman keempat itu justru ditolak. Jadi setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda ya. Namun ada juga yang bilang bahwasanya kalau misalnya kita ngisi pendaftarannya, formulirnya ya untuk mengajukan limit, memang tidak terlalu ribet ataupun banyak ya. Tetapi itulah kekurangannya, kadang-kadang yang lancar di ACC saja kemudian ada ditolaknya. Jadi kayak tergantung kita ya teman-teman ya, gimana nasibnya gitu dapat cairan. Untuk aplikasi ini juga minimal tenornya itu di 3 bulan ya teman-teman ya, maksimal 270 hari. Dan di sini juga untuk tenornya sih lumayan panjang, tapi yang cicilannya yang pendek ya. Jarak cicilannya itu pendek, yaitu di 15 hari sekali bayar. Dan perlu kalian ketahui, aplikasi ini juga sering error ataupun sering ngebug ya. Yang mana teman-teman harus tahu jika menggunakan aplikasi ini, nanti ngecek yang namanya limit ataupun kayak mau bayar tagihan ya, tiba-tiba susah login. Nah itu teman-teman harus perhatikan ya. Kalau misalnya teman-teman gak bisa login, teman-teman cari aja di bagian sini nih, masuk ke bagian Play Store-nya, kemudian di bagian tentang aplikasi kalian scroll ke bawah. Nah, hubungi di sini ya, antara email ya ataupun nomor teleponnya. Bilang aja, misalnya teman-teman mau bayar gitu ya, ada niat baik, tapi kok ngebug gitu ya teman-teman ya. Ya hubungi aja di situ. Kalau misalnya ada kendala di aplikasinya, ngebug, susah masuk, hubungi aja di bagian sini. Ini CS aslinya ya. Nah, kemudian aplikasi ini juga Pinjamin, minimal untuk tenornya di sini ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Ini sudah resmi OJK ya. Untuk minimalnya ini berbeda-beda setiap orang ya teman-teman ya. Mulai dari 1 juta hingga 50 juta. Jadi tergantung kita dapat tenor berapa. Dan aplikasi ini juga kalau misalnya kita telat bayar gitu ya, biasanya ditagihnya itu lewat WA ataupun lewat telepon saja. Walaupun sebagian orang ada yang mengatakan jika DC-nya ini sebagian ada tapi sedikit ya, belum banyak. Entah ke depannya ini apakah akan ada yang turun ke lapangan banyak atau tidak ya. Tergantung. Kalau misalnya aplikasi ini modalnya belum balik ya, bisa saja ya gencar melakukan penagihan lewat DC lapangan. Tapi untuk saat ini sih masih sepi-sepi saja. Di sini bunga harian mulai dari 0,02%, tapi ada juga yang mengatakan jika aplikasi ini bunganya lumayan ya teman-teman ya, apalagi kita memilih tenor yang panjang. Oke, seperti itu aja. Intinya kekurangannya adalah di sini aplikasinya sering ngebug gitu ya, error. Dan juga cicilannya itu per 15 hari sekali, walaupun tenornya bisa 3 bulan lebih. Oke, yang mau nanya, mau share pengalaman kekurangan aplikasi ini dan kelebihannya, tulis aja di kolom komentar di bawah video ini.